Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita akan ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kalau Anda saya kira bukan termasuk orang yang nunggu-nunggu makan gratis ya kalau Pak Prabowo menang ya, dengan Gibran menang ya. Tetangga Anda tapi pasti banyak yang menunggu itu ya. Tapi sayangnya mereka ini harus nunggu sampai tahun 2009, 2029 Bung Rocky. Jadi menjelang kampanye lagi nanti baru akan dapat makanan gratis itu karena kata akun Gerindra kalau sekarang diimplementasikan bisa kolaps itu keuangan negara. Kita juga bilang dari dulu apa juga kan gitu. Kalau saya butuh berpikir gratis loh. Oke. Tetapi memang kan selalu ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Nah, Ya. keputusan itu kan selalu kita anggap semua kebijakan politik, batas dari ambisi kebijakan politik adalah APBN. Jadi Ya. dari awal kita udah kasih peringatan nih, hitungannya itu ngaco, nggak masuk akal. Tetapi justru itu yang dijadikan andalan Jokowi itu Ya. melalui janji-janji Prabowo kan. Mhm. Dan Gibran juga memamerkan itu, makan gratis, susu segala macam. Hal yang nggak masuk akal tuh. Bahwa ada diperlukan 400 50 triliun untuk makan gratis. 450 triliun ya ya 450 150 triliun. triliun untuk makan Ya. gratis, Ya. sementara buat sekolah, buat pendidikan 500 triliun nggak boleh diganggu gugat, IKN Ya. 450 triliun. Jadi Ya. besar pasak daripada pendapatan kan, jadinya Ya. begitu kan, Ya. Ya. pengeluarannya jadi besar, jadi akan berutang lagi. Tetapi ketidak masuk akal itu kan nggak mungkin dicerna oleh emak-emak tuh, karena Mhm. di awalnya udah makan gratis itu udah jadi sensasional. Ya. Begitu substansinya dibongkar, ya mestinya udah terlambat karena perhitungan suara udah terjadi kan. Jadi itu Ya. yang kita sebut sebagai nggak mungkin janji itu dipamer habis-habisan tuh. Baik dari semua mereka lah, mau tiga-tiganya juga Iya, kadang-kala iya. lakukan hal yang memamerkan ambisi itu. Tapi kemudian sekarang kita masih ada dalam suasana ketidakpastian tuh. Berapa sebetulnya kemenangan Prabowo? Berapa persen sebetulnya? Dan melihat berapa persen eh, kecurangan faktual dan kecurangan margin of error yang nanti akan ditaruh pada siapa, pada capres siapa tuh. Nah, dalam ketegangan itu tetap kita balik pada himbauan moral dari guru-guru besar dan tekanan moral dari gerakan mahasiswa. Nah, hitungan saya ini gerakan mahasiswa nggak akan berhenti, apalagi data-data semacam ini mulai diperlihatkan. Walaupun Prabowo secara real udah mulai menghitung siapa yang akan duduk di kabinet. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ada kesulitan pada Prabowo kalau misalnya akumulasi sisa-sisa kekuatan moral ini dibangkitkan lagi karena ditemukannya kecurangan dan janji-janji seperti tadi makan gratis yang sebetulnya nggak bisa direalisasi, itu pasti akan ada gerakan tambahan kan, atau energi baru untuk menghasilkan ada politik delegitimasi. Ya, tapi ini kabar ini saya kira kabar baik bagi orang-orang yang pengen jadi menterinya Pak Prabowo, tapi dia tidak sepakat dengan makan siang dan susu gratis. Karena kan Pak Prabowo kan bilang begini, yang tidak sepakat dengan makan siang dan susu gratis, program saya jangan jadi menteri saya. Nah, kan mereka bisa bilang kan nanti baru tahun 2029 Pak, presidennya belum tentu Bapak. Bisa begitu kan menterinya jawab. Jadi bagian ini yang kita sebut kekonyolan karena menolak analisis dari pakar. Pakar Ya, udah analisis, kita juga terangkan dengan logika sederhana 450 triliun itu artinya hutang luar negeri kita segitu yang mesti dibayar. Jadi ya. itu artinya makan gratis sambil berhutang, nggak mungkin itu. Hmm. Makan gratis sambil mengongkosi IKN yang juga 500 triliun itu nggak mungkin tuh. Jadi hal yang dihitung dengan rasio, Hmm. tetapi karena emosinya mau ditampilkan supaya dapat satu putaran, maka dibohongilah publik itu kan. Yang bohongi siapa? Ya Gibran yang bohongi, yang bohongi ya Jokowi. Pak Prabowo, ya Pak Prabowo terpaksa mesti ucapin itu kan, karena itu satu-satunya hal yang menarik perhatian publik tuh, Hmm. selain harga beras yang atau beras yang disedot dari pasar lalu dibagi-bagi BLT dengan akibat beras harganya inflasi, beras harganya naik terus kan. Jadi sebetulnya kalkulasi-kalkulasi yang pernah dibuat itu bahkan mungkin cuman bukan soal beras tuh, tapi hal-hal lain juga sangat mungkin kalau kita periksa lagi, kok ini bohong segala macam tuh, Hmm. termasuk hilirisasi, bermacam hilirisasi. Tapi itu nggak akan merubah atau susah mengubah fakta yang udah ada tuh. Nah karena itu kita mendorong masyarakat sipil untuk tetap lakukan kontrol moral. Tetapi yang lebih efektif sebetulnya adalah tindakan real dari Amin
dari Anies maupun Ganjar untuk menghukum Jokowi karena berbohong kan. Cara Hmm. menghukumnya ya dimaksulkan kan, nggak, kalau nggak ya sampai 2029 kebohongan ini jalan terus. Ya, ya. Tetapi begini ya, Bung Rocky, yang kita lebih khawatir ya. Satu, eh, ada satu memang program itu tidak akan jalan. Yang kedua, itu bisa digunakan instrumen baru untuk untuk kecurangan, nyogok rakyat lagi. Jadi kan kalau sekarang kan ada bansos, ada BLT. Sekarang nanti ditambah lagi dengan makan siang gratis dengan alasan ini janji kami pada pemilu lalu dan baru bisa direalisir. Tapi itu dilakukan menjelang pemungutan suara, kampanye berikutnya. 2029. Iya, iya gitu. Ini berlanjutlah ke sebut aja kejahatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Iya, iya. Kira-kira itu poin kita kan. Hmm. Tapi kita mau lihat akibat-akibatnya mungkin 1-2 bulan ini ke depan kan, Oktober masih lama tuh. Jadi persaingan di dalam koalisinya Pak Prabowo akan terjadi. Golkar tentu akan menuntut kursi yang besar, bikin juga PAN mungkin yang strategis akan dituntut. Tetapi dalam waktu yang bersamaan tuh gerakan-gerakan untuk uh, mencoba untuk melucuti kekuasaan itu akan berlanjut terus kan. Jadi bayangkan misalnya PDIP akan muncul sebagai oposisi. Oke, tapi PDIP harusnya melakukan oposisi dengan tuntutan yang maksimal, yaitu maksulkan tadi kan. Kan itu intinya tuh. Kalau PDIP masih berupaya untuk negosiasi dengan janji portofolio tertentu, itu artinya PDIP merupakan bagian yang membenarkan kelucuan-kelucuan dan kejahatan-kejahatan politik di era pemilu ini kan. Jadi tetap kita tunggu poin dari PDIP, dia mau beroposisi. Apa oposisinya tuh? Dasarnya itu, dasar dari oposisi adalah value, bukan hal-hal yang secara pragmatis bisa itu tertambah. Nah, balik lagi pada soal tadi, soal janji-janji itu kan, tetap orang akhirnya tahu, walaupun nggak bisa lagi dikoreksi karena udah terjadi hitung quick count, tetapi ini akan jadi alasan untuk memperkuat pemaksulan sebetulnya, karena berjanji palsu dan membahayakan negara karena seluruh rakyat ditipu dengan konsep-konsep atau janji-janji yang diucapkan, susulah makan gratis lah kan. PDIP mesti mulai mengumpulkan data itu sebagai penipuan. Penipuan terhadap apa? Penipuan terhadap rakyat untuk memperoleh informasi yang tidak terdistorsi. Jadi distorsi informasi ini juga bisa ditambahkan sebagai alasan untuk memaksulkan Pak Jokowi kan. Walaupun susah untuk mengatakan kan Pak Jokowi nggak ikut pemilu, iya, tapi kita tahu desain-desain dari sejak Mahkamah Konstitusi itu adalah dirtihannya Presiden Jokowi. Ya, ya. Nah, berkaitan juga itu dengan Pak Jokowi, saya kira kita perlu lanjutkan juga dengan soal kelangkaan beras ya dan harganya yang sangat tinggi, Bung Rocky ya. Kemudian Pak Erlangga Hartarto memutuskan untuk mengimpor lagi 1,6 juta ton. Itu artinya akan ada rente ekonomi lagi di situ. Tapi Pak Jokowi juga menyebutkan bahwa ini harga tinggi ini bukan karena bansos, kata dia. Ini karena memang gagal panen dan sebagainya. Tapi orang tahu bahwa kemarin-kemarin itu kan harga beras Bulog itu kan ditempeli stikernya Pak Jokowi kan. Ya ini rente, ini rent seeking ekonomi, ini ekonomi cari rente ini selalu dipergunakan. Justru ketika isu kemiskinan, isu hak-hak dasar pemenuhan publik itu ter, tersingkirkan sementara oleh isu quick count. Jadi orang menganggap bahwa ya udah memang masuk akal kalau impor lagi karena berasnya dipakai habis untuk bansos. Tetapi sebetulnya justru karena bansos maka bansos sendiri udah semacam penipuan. Hasil dari penipuan itu menyebabkan harga beras naik. Demi menutupi kebutuhan konsumsi kelas menengah, maka diimpor. Dan di dalam setiap kilogram import itu ada rent seeking, ada rentenya di situ kan. Jadi betul-betul algoritmanya ada algoritma kejahatan. Nah ini sebetulnya yang sering kali kita katakan, kalau DPR-nya punya otak atau PDIP punya otak dan punya akal itu, dia udah impeach presiden. Karena kebijakan Jokowi import beras itu bukan untuk rakyat, tapi untuk menutupi mungkin utang-utang dia pada oligarki yang sudah nyetor duluan demi BLT beras itu kan. Jadi berasnya naik, inflasinya naik bukan karena konsumsi kita yang meningkat, tetapi atau gagal panen, tetapi karena perencanaan politik tahun pemilu itu membutuhkan beras sebagai faktor menambah kemenangan. Jadi BLT ini kan harus kita anggap sebagai cara yang paling mudah untuk menipu rakyat. Ya, ya, ya. Nah, ini yang saya kira jadi
apa jadi persoalan kalau Anda bolak-balik membayangkan PDIP untuk masuk ke kabinet yang Bung Rocky, saya kok agak ragu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun sekarang hasilnya PDIP itu tertinggi ya, perolehan suaranya begitu ya. Dan mau dikasih berapa dia masuk di kabinet. Dan kalau dia diberi terlalu sedikit buat PDIP nggak menarik, kalau di terlalu banyak pasti partai-partai koalisi yang lain akan teriak-teriak. Prabowo-nya sih oke-oke aja. Buat dia kan yang penting semua ditarik ke pemerintahan seperti Jokowi gitu. Kan mestinya PDIP itu tunda dulu lah segala macam soal nuntut atau tidak nuntut kabinet. Dia mesti pastikan bahwa Jokowi sudah menghina PDIP karena pengakuan dari Andi Wijayanto, apalagi terbukti memang bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng itu berubah menjadi kolam cebong kan. Jadi mestinya bagian etis ini dulu dibersihkan oleh Megawati. Tetapi itu juga kelihatannya akan sulit karena Megawati sudah berpikir dia tetap punya portofolio di kabinet, maka bisa bertambah program. Atau program itu artinya kursi menteri di situ kan. Kan di kepala Megawati cuma soal kursi menteri, bukan pengkhianatan Jokowi lagi terhadap konstitusi dan terhadap partainya tuh. Ya, iya, iya. Nah ini, jadi saya kira sudah seperti kita bayangkan juga, siapapun memang ya kalkulasinya memang seperti itu, yang akan menangkan pilpres kali ini memang menghadapi situasi yang sangat sulit lah situasinya dan janji-janji kampanye seperti apa itu tidak akan terpenuhi kalau kita melihat berkaitan dengan anggaran yang tersedia. Iya, tetap anggaran itu adalah batas dari ambisi politik dan Hmm. itu yang akan menentukan kabinet ke depan itu selain antagonisme di antara mereka itu adalah soal ketersediaan dana APBN dan itu akan sangat sulit. Jadi kita akan masuk pada kesulitan baru, yaitu tempat kita memperhatikan bagaimana kehidupan demokrasi kita akhirnya dibatalkan juga oleh kenyataan bahwa di dalam kabinet tidak terjadi konsolidasi itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Oke, kita menolkan yoi. kecurangan ya. Sip. Ya.